Dan ini nih teman-teman, kalau mau lihat mobil baru, di bautnya ini pasti masih ada biru-birunya. Dan ini menjadi bawaan khas dari kilometernya masih 74 km, belum nyampe 100. Lapangan atau area pool dari Balai Lelang Legoas, dan ini kondisinya kaki-kaki masih cukup oke. Kondisi ban juga masih oke banget. Yang lagi nyari mobil keluarga dilelang tapi kondisinya tinggal pakai. Nah, ini ada nih di Balai Lelang Legoas. Jadi mobil bekas, cuman rasa baru. Harganya pastinya spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini agak sedikit spesial karena ini gue langsung dadakan aja. Gue lagi di Balai Lelang Legoas, dimana ini adalah balai lelang pertama sebagai pelopor balai lelang secara aplikasi. Pure 100% aplikasi. Buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang Legoas. Atau bisa langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Nah, gue akan cerita di sini Balai Lelang Legoas lagi kedatangan unit Grace nih. Gue bilang Grace banget ya di Balai Lelang. Kenapa? Karena ini adalah unit bekas, tapi rasa baru, kilometer masih 70-an. 70-an bahkan mungkin 100 km. Ini unit masih Grace dan akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Oke, gimana kelanjutannya? Kita akan sedikit cek unit-unitnya. Ini adalah unit Wuling DVVT 2019. Kondisinya masih baru. Jadi ini mobil terbilang bekas, kilometernya masih rendah banget, low kilometer. Oke, seperti apa unitnya? Kita langsung cek aja, ikutin terus video gue sampai selesai di Balai Lelang Legoas ini guys. Oke guys, jadi di Balai Lelang Legoas ini SOP-nya adalah mobil-mobil yang akan dilelang sebelum diinspeksi atau sebelum dilelang, mereka atau unit-unit ini akan dicuci, dan ini SOP-nya ya, dicuci dulu. Setelah dicuci, mobil ini akan diinspeksi oleh officer field dari Balai Lelang Legoas. Nah, ini akan diinspeksi, difoto, dan akan dimasukkan ke server. Seperti itu. Jadi intinya SOP-nya cukup menyeluruh, dan ini unit-unit yang masih belum dicuci. Nah, kondisinya mobilnya ini mobil bekas tapi rasa baru. Harganya pasti akan spesial. Seperti apa? Tungguin aja di Balai Lelang Legoas, dan kita akan mencoba cek unit-unitnya seperti apa. Sedikitlah kita tanya ke Pak Maris. Ya. Pak Maris, ya. Ini unit-unitnya ada berapa banyak nih untuk Wuling? Untuk sementara kita ada 14 unit. 14 unit ini semuanya 2019? Ya, tahun 2019. Nah, kalau di sini berarti akan dilelang pada hari apa nih Pak? Rencana kita hari Senin, paling telat hari Kamis sih. Oh, jadi nanti di event pekan depan ya Pak ya? Depan. Nah, ini kayaknya unitnya spesial dan masih low kilometer Pak? Low kilometer ya, di bawah ratusan ya. Oh, jadi masih 70-an dan sebagainya ya. Nah, ini berarti 14 unit ini akan langsung dilelang atau gimana Pak? Ya, langsung kita lelang. Jangan ketinggalan. Oke. Ya, datang aja ke Legoas. Oke. Langsung nanti bisa ketemu Pak Maris ya? Ya, siap. Oke. Boleh. Gua akan cek-cek dulu ya Pak ya. Oke guys, kita langsung detailing untuk unitnya aja. Ini adalah Wuling Convero DVVT 1500 cc. Mesinnya seperti apa? Nah, kita akan coba cek di mesinnya dulu. Mesinnya ini mesinnya Grace banget. Nah, sekali lagi ini adalah unit yang sudah dicuci dan sudah diinspeksi, difoto ya intinya, lalu diinspeksi masuk ke dalam servernya Legoas. Nah, ini unitnya. Jadi inline seperti ini 1500 cc, masih halus banget, masih rasa baru. Dan ini nih teman-teman, kalau mau lihat mobil baru, di bautnya ini pasti masih ada biru-birunya. Masih pabrikan semua, masih orisinil semua. Ini dia nih. Jadi jarang banget mobil lelang kondisinya seperti ini. Kondisi mobil lelang tapi bener-bener kondisinya bukan apa adanya. Kondisinya Grace. Masih banyak biru-birunya. Gokil nggak nih? Dan ini masih oke lah. Teman-teman dapetin harga spesial, langsung pakai. Paling kalau gue sih akan salon ya sedikit. Terus untuk Dozo21 biasanya gue akan ganti velg jadi ringnya 17 lah minimal. Rasanya udah mobil keluarga, udah double blower, nanti kita lihat di dalamnya, dan sudah power window. Enak banget nih. Di bagian kap mesinnya ini sudah dipasangkan juga perdam. Nah, ini masih bagus banget, belum ada yang hancur-hancur. Kunciannya juga masih rapih semua, belum ada yang mengarat sama sekali. Sama sekali masih kondisi Grace, termasuk di bagian headlamp, grill, ini masih Grace banget nih. Spesial banget nih, gue dadakan langsung nih dari Balai Lelang Legoas, karena unitnya ini lagi akan banyak dan pekan depan ini akan dilelang. Ini akan segera tayang di Balai Lelang Legoas.
Nah ini mesinnya ya, jadi kita sudah lihat tulangannya masih aman, masih banyak biru-birunya di bagian bautnya, masih halus banget. Nah kita lihat di bagian kondisi bodinya, nanti ini butuh polesan lagi karena memang sudah terdiam lama, kayak kejemur ya, jadi ini butuh dipoles. Ini nanti bakalan jernih lagi, bakalan shiny lagi menurut gua. Nah ini bagian di velgnya kaleng ya untuk yang DVVT, jadi bukan Convero yang S, velgnya itu alloy tapi ini masih kaleng dengan tutup dop dari bawaan Wuling. Bannya ini semuanya tahun 2019, minggu ke-14 atau minggu ke-berapa, cuman intinya bannya tahun 2019, masih 70% lebih. Bahkan kalau inspektor field Balai Lelang Legoas bilangnya ini masih 80 atau 90%. Masih oke banget nih. Banyak nih unitnya, jadi teman-teman kalau tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini bagian mesinnya, kita langsung coba intip di bagian interiornya seperti apa. Mobilnya oke banget ya. Oke guys, kita langsung menuju ke interiornya. Nah yang agak kurang di DVVT ini, spion dia belum elektrik. Dan ini juga spionnya ini hanya manual untuk nekuknya segala macam. Dan pengaturannya masih dengan menggunakan tangan. Kekurangannya di situ sih, jadi belum retract dan juga ini masih manual menggunakan tangan. Kekurangannya itu yang menurut gua. Lalu selanjutnya di bagian interior ini sudah power window dengan tekstur hard plastik dan ini karbon motifnya. Sisanya ini juga masih hard plastik dan handle pintunya ini plastik dan berwarna silver. Ini juga sudah tergroup dan autonya ada di sebelah kanan. Oke, langsung kita masuk. Kuncinya sudah pasti ada 2 dan ini sudah dipisah. Kuncinya nggak ada alarmnya, jadi alarmnya masih nanti kita bisa pasang dengan sendirinya. Bagian layout dashboard dari Wuling Convero DVVT ini semuanya hard plastik ya. Semua hard plastik dengan warnanya coklat tua seperti ini dan kisi-kisi AC-nya pun juga eye catching ya, agak besar. Nah ini adalah bagian dari interior dalamnya. Joknya, trimnya masih bawaan pabrik dan masih oke banget nih, termasuk busa-busanya masih belum ada yang kotor. Mobil ini interiornya hanya butuh divakum aja, cuman ini udah divakum ya oleh inspektor dari Balai Lelang Legoas. Jadi sudah bersih, tinggal dipasangkan karpet aja. Nah ini udah oke banget. Jok belakang aja masih diplastikin seperti itu. Dan di bagian sun visornya ini juga masih plastikan. Ini mobil masih rasa baru, pokoknya ini mobil bekas rasa baru dan ada di Balai Lelang. Harganya akan spesial nih, karena ini harga barunya kurang lebih sekitar 135-140an untuk DVVT 2019 yang standar ini. Oke, kita langsung masuk aja. Nah untuk transmisinya, dia manual transmission, kualitas yang cukup rapi ya, kalau gue bilang kulitnya juga masih oke. Ada power outletnya, lalu di sini juga ada port USB. AC-nya juga ada termostatnya, masih oke sekali. Dan hembusannya ini ada di untuk bagian depan dan juga depan dan bawah. Head unit bawaan dari pabrikannya Wuling seperti ini, cuman FM atau AM. Belum adanya USB, belum adanya Bluetooth, dan ini masih hanya untuk tuner aja ya. Nah, biasanya kan kalau di sini ada CD, ini belum ada sama sekali. Jadi ini masih bisa kita ganti dengan head unit monitor ya. Jadi teman-teman bisa ganti dengan double DIN. Nah ini spesial di bagian jam analognya. Ini spesial Wuling semuanya seperti ini rata-rata ya. Dan ini menjadi bawaan khas dari Wuling. Mobil-mobil Wuling semuanya ada jam analognya. Di bagian cluster meternya, ini yang gue bilang spesial. Di MID-nya teman-teman bisa cek kilometernya masih 74 km, belum nyampe 100. Nah di bawahnya ini adalah untuk temperatur dari mobilnya tersebut, dan di bagian atas adalah indikator dari bensin. Raw sebelah kiri ini adalah RPM-nya, dan sebelah kanan ini adalah cluster dari bagian speed-nya atau kilometer per hours. Di bagian setirnya ini nggak bisa detail, jadi ini statis saja. Nah, ini ada banyak sekali dan unitnya ini akan dibawa masuk ke dalam untuk dilelang ya pada pekan depannya. Nah, gua akan coba tes unitnya untuk masuk ke dalam seperti apa, kaki-kakinya. Nah, kita akan coba sedikit, langsung kita mundurkan. Nah, ini yang sayang yang gue bilang. Jadi spionnya ini yang kurangnya masih manual. Sisanya sih udah oke ya. Kaca filmnya gue suka banget. Udah solar guard, semuanya udah solar guard. Dari luarnya agak sedikit nggak kelihatan kalau teman-teman lihat, cuman di dalamnya ini cukup terang. Menarik banget ya. Oke, kita langsung coba untuk muter sedikit. Ini kondisi sih masih enak banget sih. Oh, masih langsam. Power steering ini masih enak banget. Untuk radius putarnya ini kalau gue bilang dengan mobil keluarga ya, ini karena mobilnya lega banget, ini enak banget nih. Nah ini gue akan coba muter-muter sedikit di tempat parkirnya Balai Lelang Legoas. Kayaknya pengen nih punya satu nih.
harga spesial di Balai Lelang Legoas mungkin masih bisa dapat harga dasar karena masih mungkin belum banyak saingan. Oke, kita akan coba. Nih unitnya banyak banget nih. Ih, radius putar enak banget. Jadi muternya mobil ini nggak terlalu berat. Spesial, gue juga eksklusif boleh untuk mencoba unit ini. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek datang di Balai Lelang Legoas guys. Ini mobil spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena ini mobil bekas dilelang, tapi rasanya rasa baru. Jarang-jarang ada di lelang. Nah ini masih oke banget kondisinya. Apalagi SOP-nya di Balai Lelang Legoas sebelumnya akan dicuci dulu, bersih dan segala macam, baru akan dilelang di bagian sana. AC masih dingin, dan ini kalau teman-teman masih mau ngeletekin, bisa nih nanti dikeletekin. Kita langsung cek coba di bagian belakangnya yuk. Oke guys, kita langsung coba cek ke bagian di row tengahnya. Nah ini joknya sih agak tegak ya. Oh, dia hanya one touch aja, enak banget. Jadi bisa langsung duduk di belakang. Nah kita coba aja. Oh, dia ada sliding railnya, jadi kita bisa maju mundurkan juga. Coba kita langsung di row belakang. Ini masih bisa dikretekin AC ya. AC-nya udah digital untuk pengaturan dari blowernya, sudah double blower seperti ini. Dan ini masih cukup solid banget nih plastiknya. Ini masih oke banget sih. Plafon masih bersih. Kalau untuk tinggi gua 172 sampai 174 cm. Legroomnya nih agak terlalu sempit, tapi yang agak menyiksa nih bagian belakang nih agak tegak sih kalau menurut gua. Dan kayaknya nggak bisa dimundurin ya. Gua udah coba, tapi ini jadi posisinya nih tegak banget, nggak bisa dimundurin. Cuman yang menariknya di sini sudah ada armrestnya, juga ada mini pocketnya. Ada port USB untuk kita charging handphone. Nah ini udah disiapkan, ada port USB. Tapi yang di sebelah kanannya nggak ada port USB-nya. Seatbeltnya khusus untuk 2 orang, jadi bukan untuk 3 orang. Di bagian row belakang. Dan juga di sini ada kaca quarternya yang gue bilang cukuplah untuk visual keluar dari mobil ini. Jadi untuk anak-anak, untuk keluarga, bagian belakang nih masih sangat cukup nyaman. Tapi kalau untuk kita sebagai orang dewasa, apalagi kayak gue 172 sampai 174 cm nih, masih agak kurang nyaman kalau untuk jarak jauh. Oke, ini yang menariknya sudah one touch. Sudah one touch, jadi kita tinggal tarik. Jadi cukup mudah dan cukup ringan. Oke, kita langsung coba di bagian belakang. Biasa kan kalau untuk keluarga, ini seperti apa sih di bagian dalamnya? Ini mungkin memang belum rata dengan lantai, cuman kita coba akan tekuk dulu. Dia nggak rata dengan lantai, tapi dia masih bisa untuk membuat bagasinya menjadi lebih luas. Dan ini ditekuknya ke atas, cuman semuanya cukup dengan instalasi atau dengan knockdownnya yang mudah banget ya. Jadi di bagian belakang ini sangat bisa kita gunakan untuk menaruh koper dan segala macam. Cuman kalau misalnya kita bawahkan, ya ini masih cukup sih menurut gua. Ini kita masih bisa naruh 3 koper yang kecil. Tapi kalau misalnya kita berpergian jauh, mungkin di belakang ini 1 orang, sisanya di sini mungkin cukup untuk barang juga. Tapi ini bisa mumpuni nih untuk mobil keluarga yang harganya murah, spesial, ada di Balai Lelang Legoas. Oke guys, kita langsung coba di row tengah. Tadi kita udah di row belakang. Nah ini seperti apa sih rasanya kita duduk ada di row tengah. Dan joknya ini masih bisa kita adjust. Coba kita adjust joknya dulu, duduknya. Legroomnya nih masih cukup lega. Nah kalau di belakang berarti setelah gue majukan gini, legroomnya juga cukup lega sih guys. Nah iya, jadi tadi karena ini masih terlalu mundur, jadi di belakang gue nggak ada space untuk kaki. Tapi yang paling kurang ini adalah di bagian belakangnya. Ini masih cukup tegak untuk sandarannya. Tapi so far, ini sih di tengah masih cukup nyaman menurut gue. Nah ini adalah salah satu mobil keluarga dengan mobil rasa baru, harganya mobil bekas. Mobil bekasnya juga mungkin kalau gue bilang ini spesial ya, ada di Balai Lelang Legoas. Kenapa gue bilang spesial? Karena mobil seperti ini jarang banget ada di lelang-lelang mobil. Nah ini ada di Balai Lelang Legoas. Seperti apa teman-teman, langsung aja cek aplikasinya Balai Lelang Legoas nih. Ini enak banget. Oke, seperti gimana rasa berkendaranya? Tadi kita baru cek radius putarnya, kaki-kakinya apakah masih enak atau enggak. Oke guys, kita akan coba sekilas. Nah ini kita test drive lagi, agak spesial, kita boleh dikasih test drive. Nah ini kayak ngerasain mobil baru deh. Oke guys, ini gue lagi coba dengan kondisi di jalan Balai Lelang Legoas yang memang agak berbatu.
Kondisi kaki-kaki masih cukup nyaman. Lalu untuk steering wheelsnya ini masih oke banget. Nah, kondisi di bagian passengers ini semua terdistribusi dengan baik untuk AC-AC-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik mobil bekas rasa baru, ini gue sudah merasakan muternya di area lapangan atau area pool dari Balai Lelang Legoas, dan ini kondisinya kaki-kaki masih cukup oke. Kondisi ban juga masih oke banget. Untuk ditambahkan speed juga masih enak banget nih guys. Oke, gua parkir dulu, kita lanjut langsung di luar ya. Ikutin terus video gua sampai selesai guys. Oke guys, jadi ini semua sudah gua jelaskan. Mudah-mudahan cukup detail ya buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga dilelang tapi kondisinya tinggal pakai. Nah, ini ada nih di Balai Lelang Legoas. Jadi mobil bekas cuman rasa baru, harganya pastinya spesial. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil untuk keluarga atau mobil untuk pribadi, nah ini bisa nyari di Balai Lelang Legoas. Nah, ini ada banyak, kurang lebih ada belasan unit ya, sekitar 14 tadi yang Pak Maris bilang. Nanti kita akan bikin part kedua tentang tanya jawab juga tentang unit-unit yang ada di Balai Lelang Legoas, khususnya tentang wuling ini. Ini masih ada beberapa unit yang masih belum dicuci, sisanya sudah akan dicuci seperti ini. Setelah dicuci, lalu diinspeksi dan akan ditaruh di pool Balai Lelang Legoas di dalam sana. Oke guys, mungkin cukup sekiannya informasi yang bisa gue berikan kepada teman-teman semua tentang unit mobil bekas rasa baru di Balai Lelang Legoas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu informasinya tentang Legoas, langsung aja cek di deskripsi video Dozo 21. Di situ lengkap, ada alamatnya dan juga ada websitenya dari Balai Lelang Legoas. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Dozo 21 untuk informasi mobil-mobil yang ada di Balai Lelang Legoas ini. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.